Sahabat cerdas, harimau adalah salah satu makhluk hidup yang dapat berlari dengan cepat. Mobil juga seperti itu, tapi mengapa mobil tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Mengapa ya, sahabat cerdas? Yuk kita cari tahu bersama. Untuk dikatakan sebagai makhluk hidup, ada 8 kriteria atau ciri-ciri yang harus dimiliki. Apa saja ke-8 ciri-ciri itu? Ayo kita pelajari bersama. 1. Bergerak. Cheetah dan mobil sama-sama bisa bergerak, tapi mobil tidak termasuk makhluk hidup ya, sahabat cerdas. Mengapa? Karena mobil bisa bergerak karena ada faktor pengendalinya, yaitu manusia. Dia tidak bisa bergerak sendiri, tidak seperti cheetah yang mempunyai kemampuan untuk bergerak. Pada dasarnya, makhluk hidup itu bergerak karena ingin melakukan beberapa aktivitas tertentu, seperti mencari makan ataupun menghindari musuh. 2. Bernafas. Makhluk hidup bernafas untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuhnya. Oksigen itu nantinya akan digunakan dalam proses metabolisme. Hasil dari proses metabolisme itu adalah CO2 yang bersifat racun sehingga harus dikeluarkan dari tubuh. Jadi bisa dikatakan bahwa bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 3. Tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat kita amati dengan cara melihat pertambahan tingginya ataupun pertambahan diameter atau volume. Sedangkan perkembangan bisa kita lihat contohnya pada manusia telah memasuki masa pubertas. Kalau pada tumbuhan bisa ditandai dengan munculnya bunga. 4. Berkembang biak. Makhluk hidup melakukan perkembangbiakan dengan tujuan agar spesiesnya tidak punah. Hewan sendiri melakukan beberapa cara untuk berkembang biak. Ada yang secara vivipar atau melahirkan, contohnya kucing. Ada yang ovipar atau bertelur, contohnya ayam. Dan ada pula yang ovovivipar atau bertelur melahirkan, contohnya ular. Sahabat cerdas, sebenarnya kelompok ovovivipar ini dia berkembang biak dengan cara bertelur. Hanya saja telurnya ini menetas di dalam tubuh induknya, sehingga dia seakan-akan melahirkan. Sedangkan pada tumbuhan, ada yang berkembang biak secara generatif, ada pula yang berkembang biak secara vegetatif. Untuk yang generatif sendiri, tumbuhan berkembang biak dengan biji. Sedangkan yang vegetatif, ada yang berkembang biak dengan stolon, rizoma, tunas, ataupun umbi. 5. Membutuhkan nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan nutrisi ya, sahabat cerdas. Nutrisinya bisa berasal dari makanan ataupun minuman. Makanan dan minuman ini dikonsumsi agar tubuh kita memiliki energi untuk beraktivitas. 6. Mengeluarkan zat sisa. Dalam proses metabolisme, menghasilkan zat samping atau zat sisa ya sahabat cerdas. Zat sisa ini bersifat racun sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Contohnya adalah urin ataupun keringat. 7. Peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup itu peka terhadap rangsang ya sahabat cerdas. Contohnya saja putri malu, yang saat disentuh pasti daunnya akan mengetuk. Dan kita yang akan langsung menutup mata saat berhadapan langsung dengan cahaya yang begitu menyilaukan. 8. Mampu beradaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, cicak yang melakukan autotomi untuk mengelabui musuh. Ada pula bunglon yang melakukan mimikri, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga tidak terlihat oleh musuhnya. Dan ada beruang yang melakukan hibernasi atau tidur selama musim dingin untuk menurunkan proses metabolisme. Ya, itu tadi sahabat cerdas 8 kriteria untuk bisa dikatakan sebagai makhluk hidup.